Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Polri menggelar perayaan Maulid Nabi dan juga pembinaan rohani Islam yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Polri TV Jelang Baskara. Apa yang menjadi tema dalam perayaan Maulid Nabi di Mabes Polri ini? Dalam rangka memperingati Maulid Nabi ke-1446 Hijriah, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan perayaan Maulid Nabi ke-1446 Hijriah dengan mengangkat tema meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tingkatkan keamanan dan kinerja guna mewujudkan pemilu kada aman dan sukses pada Rabu 25 September 2024. Dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, Jakarta Selatan. Pejabat utama Mabes Polri turut hadir dalam acara Maulid Nabi kali ini, yang mana sebelumnya kita sudah melihat beberapa pejabat utama yang hadir, seperti halnya ada Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Tufiri, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, ASSDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo, dan juga beberapa pejabat utama lainnya yang turut hadir memeriahkan dan juga menghadiri acara dari Maulid Nabi ke-1446 Hijriah ini. Acara terlaksana pada pukul 9 sampai dengan 10 pagi tadi, yang mana dihadiri oleh kurang lebih sebanyak 1.200 personel kepolisian yang tergabung ataupun terdiri dari berbagai macam satker yang ada di tubuh Polri, mulai dari Humas, ASSDM, dan Bareskrim, hingga Korps Brimob Polri. Selain itu, acara dimulai dengan diawali dengan membaca sholawat bersama-sama, dan juga dilanjutkan dengan menceritakan kisah-kisah Nabi yang bisa menjadi teladan bagi para personel Polri. Adapun penceramah dalam acara ini yaitu Prof. Haji Darwis Hude memberikan salah satu contoh terkait dengan sifat teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mematuhi setiap perintah yang diberikan oleh komandan, karena pastinya perintah-perintah yang diberikan oleh komandan, pimpinan ataupun raja dari suatu kelompok itu punya maksud baik dibalik dari perintah-perintah yang sudah diberikan. Selain itu juga tujuan dilaksanakannya acara ini adalah untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan ataupun mengimplementasikan tugas sehingga bisa berjalan dengan aman dan lancar. Dimana sedikit lagi juga kita akan mengetahui Indonesia sendiri akan melaksanakan pemilu kada yang akan dilaksanakan sebentar lagi, sehingga harapan dengan diadakannya Maulid Nabi ini para kepolisian bisa melaksanakan tugasnya dengan aman dan sukses. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio, Joyce. Baik, terima kasih Jelang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, pemirsa, acara yang serupa juga digelar di Polda Kalimantan Timur. Polda Kaltim menggelar acara peringatan Maulid Nabi di Gedung Mahakam Mapolda setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dan etika di kalangan personel. Kegiatan kali ini bertemakan dengan meneladani akhlak Rasulullah. Kita ditingkatkan keimanan dan kinerja guna mewujudkan pemilu kada aman dan sukses. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dan etika di kalangan personel sekaligus sebagai persiapan mental dan rohani dalam menghadapi tugas-tugas pelaksanaan pemilu kada. Dalam sambutannya, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol M. Sabilul menekankan bahwa integritas, kejujuran, dan kepedulian sosial merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap personel dalam menjalankan tugas sebagai pengayom masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Wakapolda Kaltim juga memberikan santunan kepada anak asuh Polda Kaltim sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial institusi terhadap sesama. Hal ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh personel untuk selalu mengedepankan kepedulian dan berbagi kebahagiaan dengan sesama yang membutuhkan.
Sementara itu, pemirsa, menyambut Hari Raya Galungan, Polri mengerahkan jajarannya untuk melakukan pengamanan, terutama di daerah-daerah yang menjadi kantung wilayah agama Hindu. Di Bali, Polda Bali dan seluruh Polres dan Polsek jajaran fokus mengamankan jalannya Hari Raya Galungan. Bahkan sejak beberapa hari sebelumnya, misalnya Polsek Dawat yang melakukan pengamanan di sejumlah pasar di wilayah hukumnya. Untuk menjaga dan menjamin kelancaran Hari Galungan, Polres Bangli juga mengamankan Pasar Tumpah. Salah satunya Pasar Kidul yang merupakan pasar terbesar di Bangli. Begitu juga dengan Polsek Tabanan, Polsek Selamadek, dan menggelar patroli malam untuk menjaga Kamtipmas secara keseluruhan. Tidak hanya di Bali, Polres Banggai di Sulawesi Tengah juga mengamankan 18 pura yang ada di wilayah hukumnya. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengapresiasi pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang atau DIR PPA PPO oleh Barreskrim Polri. Menurut Ai Mariati Solihah selaku Ketua KPAI, pihaknya siap berkolaborasi dengan Polri. Terlebih ke depannya Direktorat Siber akan sangat dibutuhkan karena kasus-kasus kejahatan siber akan semakin marak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan selamat dan sukses atas dibentuknya Direktorat PPA PPO di dalam naungan Polri. Ini menunjukkan secara kelembagaan Polri sedang meningkatkan kualitas dan menjawab, merespon ekspektasi publik. Tentu KPAI menyampaikan ucapan selamat beserta ini menjadi tonggak dan momentum bersama dalam memberikan keadilan, memberikan rasa perlindungan, memberikan rasa dilayaninya publik oleh Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu hal yang paling mengemuka adalah dari PPA PPO ini ingin berkomitmen kita semua menentang, melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberantas tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan antar wilayah, bahkan antar negara. Selain itu, kami juga memberi masukan dari dua PPA PPO ini, tentu di dalamnya juga mengungkap bagaimana cybercrime dalam hal ini yang berkaitan dengan perempuan dan anak bekerja secara efektif, mendukung kerja kepolisian, kerja hebat, kerja cerdas, dan melayani masyarakat. Sekali lagi, selamat bekerja, KPAI siap berkolaborasi. Pemirsa, masih di Jawa Tengah, penyaluran bantuan air bersih Polres Blora, Jawa Tengah kepada warga yang terdampak kekeringan terus dilakukan. Kali ini dilakukan di wilayah Desa Pelem, Kecamatan Blora yang dipimpin Kabaklok Polres Blora Kompol Nuraini Rosyidah. Dalam penyaluran air bersih kali ini, Polres Blora membawa 2 tangki air bersih. Kabaklok Polres Blora menyampaikan kegiatan pembagian air bersih untuk warga tersebut sesuai petunjuk Kapolres Blora sebagai wujud implementasi slogan Polres Blora Hebat yang juga digagas Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto. Kompol Nuraini menambahkan Polres Blora hadir dan terus menyalurkan bantuan air bersih agar bisa membawa manfaat bagi warga yang terdampak kekeringan. Kehadiran personel Polres Blora yang membagikan air bersih mendapatkan tanggapan positif dan ucapan terima kasih dari warga di Desa Pelem yang merasa sangat terbantu karena terdampak kekeringan. Perintah langsung dari Bapak Kapolres Blora, dan banyak juga dari titik-titik yang kita tentukan dengan alat-alat dari alat tradisional maupun dengan alat dari BMKG itu sendiri untuk mendeteksi titik atau sumber air itu, dan ternyata setelah kita bor pun banyak yang tidak mengeluarkan sumber air. Disitulah masih ada beberapa dari daerah Blora yang masih kekeringan. Daerah yang tidak ada sumber airnya itu secara berjenjang atau secara bertahap kita jadwalkan untuk datang ke sini untuk memberikan bantuan. Di sini selain kita bantuan air kepada
yang bisa dilihat dari ember-ember kecil langsung dari masyarakat itu juga kita memberikan air itu ke dalam sumur warga. Jadi nanti dari sumur warga ini nanti bisa dialirkan ke rumah tangga. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.